Nah, seperti yang sudah kita bahas dari awal mengenai kebutuhan, sandang ya di Indonesia ini semakin hari semakin ya semakin naik kebutuhannya karena di satu sisi ya, produksi kapas kita semakin turun sementara jumlah penduduk kita ya semakin banyak dan otomatis permintaannya akan semakin tinggi. Nah, dan kawan seperti dikatakan oleh Rahman dalam penelitiannya yang, dilakukan pada tahun 2007, rendahnya kinerja perkapasan nasional selama ini, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, diusahakan pada lahan marginal, yaitu lahan-lahan yang, dengan faktor pembatas, ketersediaan air dan ditanam setelah penanaman komoditas utama bagi petani seperti padi atau palawija secara tumpang sari atau tumpang gilir. Artinya, produk kapas ini bukan menjadi produk utama ya, dia menjadi produk sampingan gitu ya. Kemudian 2, anjuran teknologi tidak sepenuhnya diterapkan oleh petani karena lemahnya permodalan. Nah ini dia, ini yang menjadi kocar-kacir di dunia pertanian nih. Seringkali ya petani ini harus menelan ludahnya sendiri karena di endingnya selalu dia merasa rugi dan tidak pernah mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, kenapa? Karena mereka, modal mereka sangat terbatas, sementara ketika misalkan ada bantuan modal nih ya, dari pihak, tertentu misalnya, ternyata mereka adalah tengkulak yang kemudian memainkan permodalan itu dan mereka para petani ini nggak dapat keuntungan apa-apa kecuali akhirnya mereka harus menyerahkan segala sesuatunya kepada tengkulak. Nah, ini dia, gimana nih cara melindungi para petani supaya tidak ya kena dampak dari tengkulak. Nah, seperti ya, tadi ya bahwa apa ya, anjuran teknologi tidak sepenuhnya diterapkan oleh petani karena lemahnya permodalan ini menjadi hal yang akhirnya, sering banget terjadi, contoh misalkan dalam hal pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Walaupun teknik budidaya kapas ini telah dikuasai oleh petani sebenarnya. Terus faktor yang ketiga adalah benih yang digunakan umumnya berasal dari varietas lokal yang tidak unggul dibanding dengan varietas introduksi seperti kapas BT yang pernah dikembangkan secara terbatas pada tahun 2001 dan 2002. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan kapas nasional ini diperlukan dan juga dipertimbangkan ya untuk meningkatkan produksi kapas, antara lain dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengatasi kendala budidaya sehingga sebagian besar ya kebutuhan kapas ini dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Nah, ada pengalaman menarik mengenai bagaimana kemudian Indonesia menanam kapas BT pada tahun 2001 dan 2002 ini kawan. Nah, pada tahun itu ya, kapas BT ini telah ditanam di Indonesia berdasarkan SK Menteri Pertanian tertanggal 7 Februari tahun 2001 nomor 107 garis miring KPTS garis miring KB titik 430 garis miring 2 garis miring 2001 dan SK Menteri Pertanian nomor 3. Nah, tentang pelepasan varietas No Cotton 35B atau Bolgard secara terbatas di 7 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, beberapa ketentuan pada waktu itu memang diberlakukan ya, terutama pada pelepasan, tersebut ya, di antaranya hanya boleh ditanam di 7 kabupaten di Sulawesi Selatan dan biji kapas serta hasil tanaman lainnya tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan dan pakan. Nah, ini disebabkan pada waktu itu belum ada peraturan pedoman pengkajian keamanan pangan dan pakan transgenik, sehingga penggunaannya sebagai pangan dan pakan belum diizinkan. Oh gitu. Jadi padahal biji kapas ini bisa dipakai sebagai bahan minyak goreng. Oh, dan ampasnya bisa juga dipakai sebagai pakan ternak. Seperti itu juga pada daun kapasnya. Nah, oleh karena itu perusahaan benih kapas BT harus mengekspor biji kapas tersebut setelah panen agar tidak menyalahi peraturan di Indonesia pada waktu itu belum diatur ya. Nah, hal ini menjadi salah satu penyebab penanaman kapas tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Oh gitu. Jadi nggak ada produk turunannya nih, sehingga akhirnya ditutup lah. Nah inilah kadangkala ya.
keterbatasan kita ya dalam skema perdagangan global, pinternya orang luar gitu. Mereka menghendaki bijinya dikirim ke sana, terus mereka membuat minyaknya di sana, terus dikirim lagi deh ke sini. Nah, akhirnya kita dapat harga dari nggak cocok dong ya, nggak cocok banget ya, karena harga bahan mentah dengan barang jadi otomatis berbeda, ya kan. Nah, pada waktu penanaman kapas BT ini dilaksanakan kemitraan antara petani penanam kapas BT dan perusahaan benih PT Branita Sandini. Nah, kontrak ini dibuat antara petani dan perusahaan yang tertuang melalui surat perjanjian dan diketahui oleh pemerintah setempat. Nah, materi perjanjian diantaranya adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah disepakati. Adapun hak petani diantaranya adalah menerima seluruh paket kredit sesuai dengan luasan yang diajukan. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan sesuai dengan bimbingan teknis, serta yang ketiga, petani berhak mengikuti pelatihan bimbingan teknis oleh PPL maupun petugas dari perusahaan. Nah, dengan sistem seperti ini kawan, pada beberapa daerah dapat dihasilkan kapas dengan produktivitas yang cukup tinggi. Benih kapas BT pada waktu itu juga tidak diperbanyak oleh petani di Indonesia, tetapi didatangkan langsung dari Afrika Selatan. Dan kapas BT ini hasil panen petani Indonesia dibeli kembali oleh perusahaan benih yang dalam bentuk kapas berbiji, yaitu kapasnya diambil untuk industri kapas dan bijinya diekspor ke luar negeri kembali. Nah kan, begitu deh. Kalau sudah ngomongin soal perdagangan global itu selalu seperti itu. Permainannya begitu. Nah, bersamaan dengan pelepasan tersebut ya, pada tahun 2001 dan 2002 juga telah diadakan pengujian multilokasi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, penelitian juga dilakukan oleh beberapa peneliti, baik itu Universitas Hasanuddin, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan, dan Universitas Gadjah Mada. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa produksi kapas BT Bolgrad itu lebih tinggi dibandingkan dengan kapas lokal Canesia. Ini dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Makarasang ya, tahun 2002, Rosmana dan Kasa pada tahun 2002, Trisyono dan juga kawan-kawan pada tahun 2001. Nah, hasil penelitian aspek sosial ekonomi juga memperlihatkan bahwa keuntungan yang diperoleh petani penanam kapas Bolgrad ini juga lebih tinggi daripada petani kapas Canesia. Nah, menurut Alam pada tahun yang melakukan penelitian pada tahun 2001, disebutkan bahwa pendapatan bersih rata-rata petani kapas Bolgrad ini sebesar 2.253.878 rupiah per hektar. Sementara pendapatan bersih rata petani kapas lokal hanya bisa mencapai 756.294 rupiah per hektar. Nah, hasil penelitian Lokolo et al. Atau dan kawan-kawan tahun 2001 juga menunjukkan bahwa hal yang serupa ya. Meskipun biaya produksi rata kapas Bolgrad per petani ini meningkat 25%, keuntungan rata per petani ini meningkat 200%. Nah, hasil kajian sosial ekonomi MT 2000 masa tanam 2001 ini juga menunjukkan bahwa pelepasan kapas BT ini meningkatkan minat petani untuk menanam kapas kembali karena kapas Bolgrad tahan hama, biaya usaha taninya juga lebih murah, juga mengurangi tenaga kerja, ada jaminan pasar, serta pendapatan petani meningkat 2 kali lipat daripada petani yang menanam kapas lokal. Nah, hal yang sama juga penanaman kapas BT yang meningkatkan keuntungan petani juga dilaporkan di negara-negara penanam kapas BT lainnya seperti di Afrika Selatan, kemudian Pakistan, juga Cina dan India. Itu ya, keren ya ternyata ya ngomongin soal kapas. Kira-kira kalau kapas kita habis dan kita nggak bisa produksi, masihkah kita akan berapa tahun lagi kita akan berpakaian? Oke, ada satu informasi menarik sebenarnya kalau kita ngomongin soal kapas. Jadi Indonesia dan Amerika ini sementara waktu masih melakukan atau melanjutkan negosiasi tarif dagang. Nah, negosiasi ini diperkirakan akan mengubah porsi komoditas ekspor impor kedua negara. Amerika Serikat yakin akan meminta kenaikan porsi impor barang dari Amerika Serikat.
Nah, ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini berencana menebas barang-barang asal Indonesia dengan tarif 32%, pemerintah Republik Indonesia ini langsung menyusun siasat. LPG dan minyak disebut-sebut masuk radar tambahan impor. Namun, bagaimana jika kapas, komoditas vital industri tekstil ikut terseret masuk dalam strategi dagang ini? Ya, sejak April 2025, data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai impor kapas Indonesia ini sudah mencapai 48,64 juta dolar Amerika Serikat dan turun tipis angkanya ya 2,14% secara tahunan. Nah, Amerika saat ini juga merupakan negara asal kapas terbesar kedua setelah Brasil dengan kontribusi 15,88 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 32,6% dari total impor kapas Indonesia. Nah, bila porsi ini dinaikkan, bukan tidak mungkin posisi Indonesia di mata Washington akan menghangat. Nah, sejauh ini kawan, pemerintah hanya menyebut LPG dan minyak sebagai dua komoditas utama yang akan ditambah impornya dari Amerika Serikat. Nilainya tak tanggung-tanggung ini bisa mencapai 10 miliar dolar Amerika ya, atau bahkan lebih. Namun menurut pengusaha ada peluang untuk memperluas daftar. Seperti dikatakan oleh Ketua Bidang Industri Apindo, Adi Lukman, ini menyebutkan bahwa kapas sebagai salah satu komoditas usulan tambahan. Nah, kalau kapas impor dari Amerika, waduh, dengan tarif yang mahal ya. Aduh, makin nggak jelas nih. Nah, menurutnya kapas menjadi salah satu komoditas yang diusulkan untuk dinaikkan impornya dari Amerika. Nah, dari sudut ekonomi, langkah ini cukup rasional karena Republik Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan terhadap Amerika Serikat itu sebesar 17,88 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Nah, sementara Amerika justru mencatat defisit dengan RI. Ketidakseimbangan inilah yang disebut sebagai alasan Trump untuk menetapkan tarif tambahan. Padahal jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencatat surplus hingga 120 miliar dolar terhadap Amerika, posisi Indonesia ini tergolong jinak dalam tanda kutip ya. Kita bukan hanya yang paling defisitnya besar dengan Amerika. Bahkan seperti dikatakan oleh Mari LK Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, memasukkan kapas dalam paket tambahan impor ini bisa menjadi langkah simbolik sekaligus strategis. Dan Amerika ini dikenal agresif dalam mendorong Buy American Provision yang mensyaratkan bahan baku dari negeri sendiri. Nah, dengan meningkatkan porsi kapas Amerika Serikat dalam supply chain industri tekstil 2000 industri RI ya, maka produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bisa mendapatkan tarif lebih rendah. Apalagi jika Amerika melakukan pelacakan asal bahan baku menggunakan teknologi sertifikasi. Oh, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu strategi ya. Nah, kapas juga relevan secara sektoral karena tekstil adalah salah satu penopang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 4,6 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Dan jika dijumlah dengan dari pakaian rajutan, bukan rajutan, dan alas kaki ya. Nah, jika bahan bakunya berasal dari Amerika, maka posisi tawar Republik Indonesia ya bisa meningkat secara substansial, bukan sekadar angka dagang formalitas. Dan ini yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Akankah ya kapas akan dilibatkan dalam diplomasi dagang yang ini bisa menjadi membuka pintu masuk, pintu lunak untuk menggerakkan negosiasi tarif yang sedang macet ini antara Indonesia dan Amerika. Kira-kira perlu nggak seperti itu? Nah, Anda yang mau ikutan komentar boleh ya. Silakan bisa kirimkan komentar Anda di 0855420912. Ditunggu komentar dari Anda. Saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi ada yang minta Rainbow The Temple of the King. Siapa tadi ya? Zainal kayaknya ya. Oke, ditunggu komentar-komentar dari Anda yang